Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin ibni Abdillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemburu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum kita mengkaji dosa-dosa besar secara berseri, hari ini dosa besar yang ke-20 di halaman 70 sebelah kiri. Sebelum kita mengkaji dosa-dosa besar, saya ingatkan, maaf, jangan sibuk kita hanya mempelajari dosa besar. Waktu yang emas dan waktu berharga berjalan tanpa diisikan. Hari ini puasa kita alhamdulillah, dan insya Allah malam hari ini ke-22 bagi yang puasa hari Ahad. Bagi yang puasa hari Sabtu, hari ini 23. Tapi karena kebanyakan di sini puasa hari Ahad, maka 22. Nanti malam 23. Mukaddimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya petinggi negara yang bertanggung jawab kepada umat dan seluruh jajarannya. Beliau tidak sibuk dengan kepemimpinannya. Beliau, malam 21 Ramadan yang lalu, 2 hari yang lalu, beliau tidak ada lagi di rumah. Beliau sudah masuk ke masjid untuk menghabiskan umur di masjid sampai malam hari raya. Dan beliau tidak pernah keluar dari masjid kecuali penting banget. Penting banget. Siapa Rasulullah? Kenapa meninggalkan rumah beliau, masuk ke dalam masjid dan menghabiskan umur selama 10 hari 10 malam atau 9 hari 9 malam? Apa yang beliau harapkan? Karena beliau tahu bahwa di penghujung bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari menentukan apakah orang itu diampuni dosa atau tidaknya. Hari-hari di 10 Ramadan terakhir, hari menentukan apakah orang itu kalau meninggal dunia setelah Ramadan pantas masuk surga atau tidak. Itu 10 Ramadan terakhir, hari-hari menentukan apakah orang itu cuma beriman di mulutnya atau betul-betul beriman. Mau lihat begitu? Lihat Rasulullah di mana pada 10 Ramadan yang terakhir. Jawabannya, beliau meninggalkan kepemimpinan negaranya. Gak laku. Beliau meninggalkan istrinya 9, bukan 1 kayak kita. 9 istri Nabi beliau tinggalkan. Putus hubungan sementara. Mau komunikasi dengan Allah dalam masjid. Beliau di dalam masjid menghabiskan umur dengan membaca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan munajah. Istilah bahasa sekarang, sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang tidak menangis di 10 Ramadan terakhir. Setiap saat dalam masjid. Tidak ada alasan cari rezeki, tidak ada alasan perlu di luar. Jawabannya, 11 bulan 20 hari belum sehabis cari rezekimu. Berikan kepada Allah hanya seminggu. Alasan saya berdagang, saya berniaga, mau makan apa? Nggak usah berbohong dengan Allah. Kalau anda masuk rumah sakit seminggu ini tidak bekerja, insya Allah anda tidak mati. Kenapa bisa? Kenapa lagi sehat alasannya cari rezeki?
Demi Allah saya katakan, Rasulullah 10 Ramadan terakhir meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, masuk ke masjid untuk mencoba bermunajah dengan Allah, mencoba memohon kepada Allah, mencoba mencari ridha Allah, mencoba minta pengampunan Allah, mencoba memohon surga Allah kepadanya. Itu Nabi. Itu Nabi. Meninggalkan rumah masuk masjid. Tapi kita meninggalkan masjid masuk rumah. Demi Allah saya katakan, apa yang kita lakukan? Kita meninggalkan masjid masuk rumah. Siapa yang akan berani bertanggung jawab akan husnul khatimah model kita? Siapa yang bisa memberi jaminan kita akan husnul khatimah? Saya ulang, ini poin penting. Rasulullah 10 Ramadan terakhir dari malam 21 kemarin, hari Jumat malam. Itu malam 21, hari Jumat malam. Beliau masuk masjid dan keluarnya malam hari raya. Beliau masuk masjid meninggalkan rumah. Kita meninggalkan masjid masuk rumah. Masih andalkan Anda orang beriman, masih memiliki andalan Anda orang takwa. Demi Allah jangan menyesal. Saya menyampaikan ini supaya di saat ditanya oleh Allah di depan pintu neraka. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Manusia-manusia yang tidak tahu diri di dunia digiring semuanya ila jahannam, ke neraka jahannam, zumara, berkelompok-kelompok, berbaris-baris. Begitu sampai di pintu neraka jahannam, pintu belum dibuka. Merapat ke pintu, pintu belum dibuka. Merapat ke pintu. Hatta idza ja'uha, begitu mereka kumpul di depan pintu neraka jahanam, futihat abwabuha, datang petugas dibuka, dibuka pintu. Coba bayangkan panasnya. Dalam keadaan sangat panas, neraka dibuka pintunya, kita berduyun di depannya, digiring oleh malaikat, nggak bisa kemana-mana, menjerit, menangis. Begitu menjerit, menangis, ada yang bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum? Waktu di dunia dulu enggak ada orang yang ngomong, yang mengingatkan kalian jangan masuk neraka. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Ulama-ulama tidak menyampaikan kepada kamu pedihnya, beratnya, dahsyatnya azab neraka, tidak disampaikan. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tidak ada disampaikan oleh umat dulu. Kalau kamu kurang amalan neraka jahanam, enggak disampaikan. Kalau kamu kurang amalan neraka jahanam, tidak disampaikan. Semua serentak menjawabnya, qalu bala, ada ya Allah. Tiap subuh didongkrak kami untuk iman. Diajak kami untuk takwa, digiring kami oleh ustaz-ustaz untuk taat kepadamu. Jangan masuk neraka tiap pagi. Bala. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Namanya keras kepala, inilah hasilnya. Mengakui nanti di depan Allah, depan neraka. Saya menyampaikan ini, jangan macam-macam. Umur sebentar. Kalau nanti setelah Ramadan kita nggak jatah lagi tahun depan, habis kita juga pergi selama-lamanya. Jawabannya mau menjerit di depan neraka. Ini bukan saya ngomong, surat Az-Zumar dalam Al-Quran. Mau menjerit dalam neraka, mengaku sendiri, nggak bisa berbohong. Walaupun kita mengaku tetap neraka akan dicemplungkan dalam neraka. Jawaban bapak-bapak, penghapus dosa sedang berjalan sudah 2 malam.
penghapus dosa sedang berjalan. Surah 2 malam. Malam 21, malam 22. Sekarang nanti malam 23. Surah 2 malam berjalan. Masih lalai. Saya hanya melepaskan tanggungjawab. Saya mau menyampaikan saja. Ingat, jangan menjerit ya. Jangan menyesal ya. Jangan menyesal kaum muslimin. Beralasanlah aku masuk kantor. Beralasanlah aku mencari rezeki. Beralasanlah. 11 bulan 20 hari belum cukup rezekimu itu. Tidak ada jatah. Sebentar lagi udah mudik pulang. Orang-orang pada menerima Lailatul Qadar di masjid. Kita di atas motor dalam perjalanan. Kita dalam mobil dalam perjalanan. Kita sibuk dalam perjalanan. Apakah itu agamamu? Apakah itu hidupmu? Jawabannya, ya Allah. Masih keras hati ini ya Allah. Masih belum memahami hati ini ya Allah. Penyesalan. Demi Allah saya katakan penyesalan. Ayo saudaraku seiman dan seakidah. Saya katakan ini malam 23. Besok malam 24, 25, 26, 27 selesai. Apakah amalan kita cuma salat-salat saja di masjid? Pertanyaannya, kapan Anda menangis dengan Allah di depan Allah malam-malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang malam Lailatul Qadar di mana-mana, masjid full masjid. Kita malam Lailatul Qadar full di rumah. Hanya salat duhur, asar, maghrib, isya. Nabi Muhammad full dalam masjid. Alhamdulillah masjid kita Al-Hidayah kita bangga. Fasilitasnya cukup, dingin, sejuk, aman. Quran full dalam rak. Satu yang kurang, tidak ada yang baca. Full kita Quran dalam rak. Itu bukan Quran loh, firman Allah. Itu firman Allah, firman pencipta kita, firman yang memberikan rezeki kepada kita, firman yang menjaga kesehatan kita, yang membuat kita tenang dalam hidup, yang membuat kita husnul khatimah. Itu firmannya. Kita biarkan. Aku katakan if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu kehendaki, nanti tanggung jawab dengan Allah masing-masing. Jawab serta jelas. Semangat jelas. Lakukan. If'alu ma syi'tum. Lakukan apa yang Anda lakukan. Nanti jangan nangis di depan neraka jahanam seperti ayat tadi surat Az-Zumar. Saudaraku seiman dan seakidah, ayo kita berubahlah sedikit. Untuk mudik ada waktu. Kenapa untuk di masjid tidak ada waktu? Maka itu yang saya katakan sebelum Ramadan dulu. Sebelum Ramadan saya katakan, setelah tarawih jangan pulang. Kalau itu saya katakan dulu, setelah tarawih jangan pulang. Pasang badan untuk husnul khatimah dulu. Caranya duduk baca Quran ramai-ramai. Setelah itu maaf. Jika perlu, kalau sudah kenyang, jangan pulang. Bobok tidur di masjid sebentar, bangun, wudu, salat lagi. Pojok di sana nangis dengan Allah, kemukakan apa yang telah Anda lakukan dengan Allah. Tidak takut. Anak kita masih berantakan hidupnya secara agama. Kita tidak melihat ekonomi dia. Secara agama anak kita masih berantakan. Anak kita masih kecil-kecil, nggak jelas masa depannya, belum jelas. Yang gede aja kagak jelas agamanya. Bukan ekonomi, kita nggak butuh ekonomi. Di akhirat bukan itu yang ditanyakan. Pernah nggak anak kita salat bersama kita? Pernah nggak anak kita membaca Quran banyak? Berdoa? Jawabannya tidak. Bukan mapan ekonomi, kita nggak ada urusan ke situ. Jawabannya persoalan rumah tangga masih banyak. Ayo duduk di depan Allah. Bicara benar-benar dengan Allah. Ya Allah,
Duduk di pojok sana setelah salat tarawih sampai jam 12, jam 1, jam 2 salat pulang bersahur, nanti balik lagi. Itu kan sudah ada namanya kehendaknya. Sudah ada. Ngomong apa kita duduk di masjid? Kalau enggak baca Quran, setelah itu salat dan macam-macam berzikir, berdoa, ya Allah, Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau telah menciptakan aku sebagai manusia, melahirkan aku dari kedua orang tua. Akhirnya Engkau berikan aku sehat, ya Allah. Sementara teman-temanku sakit di rumah sakit. Engkau telah memberikan rezeki kepadaku, ya Allah, sekedar cukup walaupun tidak kaya. Orang lain mengemis di mana-mana. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. Aku tidak punya Tuhan selain-Mu, ya Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau Rabbku, ya Allah. Aku tidak memiliki Tuhan selain-Mu. Demi Allah, tidak ada yang mampu menghapuskan dosaku kecuali-Mu, ya Allah. Sudah terus kita komunikasi dengan Allah, mengatakan, ya Allah, aku tidak minta banyak-banyak, ya Allah, satu saja, jauhkan aku dari akhirat, dari neraka jahanam, ya Allah. Jauhkan aku dari akhirat, dari neraka jahanam, ya Allah. Jauhkan aku dari akhirat, dari neraka jahanam, ya Allah. Malaikat turun dari langit seperti kapas disebarkan dalam angin. Putih-putih turun semuanya. Amin, amin, amin. Malaikat. Suara gemuruh. Cuma kita tidak dengar. Kalau kita dengar, lari pontang-panting. Suara malaikat turun. Ini saya ngomong ini malaikat full. Kata malaikat, amin, amin. Ini sekarang yang diaminin apa oleh malaikat ini? Malam 21 Ramadan ngorok di rumah. Malam 22 Ramadan ngorok di rumah. Malam 23, 24, 25 sudah naik motor, mudik di jalan. Malam 26, 27 malam Lailatul Qadar kita di jalan. Ngorok di rumah. Ngobrol yang bukan-bukan. Jawabannya masjid ini mau dikemanakan? Ini mumpung lagi bazar, lagi diskon besar-besaran, lagi hadiah besar-besaran dari Allah tentang pengampunan. Kejar saudaraku seiman dan seakidah. Kejar. Jawab serentak. Jelas. Jelas. Tahun depan gak ada lagi, belum tentu kita bisa hidup. Belum tentu kita bisa hidup. Mau lihat siapa yang tidak ada lagi? Coba berfoto. Foto ini. Tahun depan lihat siapa yang sudah tidak ada lagi. Apakah yang mendengar ini atau yang berbicara? Mudah-mudahan yang berbicara masih hidup. Amin. Amin. Kurang semangat. Amin. Amin. Siapa yang akan meninggal dunia duluan? Allahu a'lam. Apakah yang mendengar ini atau yang ngomong ini? Mudah-mudahan yang ngomong panjang umur. Amin. Amin. Yang mendengar panjang juga. Amin. Amin. Tapi jangan panjang tidur di rumah. Itu saja ada saya sampaikan. Ini adalah bukan dosa besar. Ini pahala besar hari ini. Pahala besar. Kejar. Saya sudah menyampaikan. Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah saya sudah sampaikan. Fashhad, saksikan ya Allah. Allahumma ya Allah, inni qad ballaghtu, saya sudah menyampaikan ya Allah. Fashhad, saksikan bahwa saya sudah menyampaikan. Allahumma ya Allah, inni qad ballaghtu, saya sudah menyampaikan ya Allah. Saya sudah menyampaikan ya Allah. Saya sudah menyampaikan ya Allah apa yang saya paham. Fashhad, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Dan Allah terima seluruh amalan kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.